Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik 5 perancangan dan pengembangan kurikulum mengenai rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design HOOK. Kami kelompok 2 terdiri dari saya, Hestiana, kemudian Khairul Rozikin dan Nurfairuz Fatin. Hook atau hold berarti pikat siswa di awal dan tahan perhatian mereka. Terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi dasar bagi guru dalam merancang pembelajaran berdasarkan prinsip dari hold. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan untuk kerja? Caranya yang pertama dengan memberikan motivasi pada kegiatan pendahuluan sehingga siswa tertarik atau semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Cara yang kedua dengan memberikan pertanyaan pemantik ataupun orientasi sebuah permasalahan sehingga siswa mampu tergugah pemikirannya, bertanya, bernalar, dan berusaha mencari jawaban atau ide-ide besar melalui kegiatan pembelajaran. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan desain pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik seperti metode diskusi ataupun praktek dengan dipandu oleh LKPD sehingga semua siswa dapat secara aktif dan terpandu dalam mengembangkan ide dan melakukan unjuk kinerja. Adapun secara keseluruhan pada materi bioteknologi konvensional, guru dapat menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Pertanyaan kedua adalah situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar yang menarik, konkret, dan sangat penting. Situasinya adalah yang pertama, guru dapat menerapkan kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif atau student center learning, yaitu berupa diskusi dan juga praktik. Yang kedua, guru dapat menciptakan situasi di mana kegiatan pembelajarannya menggunakan media pembelajaran ataupun berbasis teknologi agar pembelajarannya lebih menarik dan siswa dapat lebih mudah mengembangkan suatu ide. Yang ketiga, guru dapat menggunakan topik atau materi yang dibahas dengan dikontekstualisasikan dalam kehidupan nyata sehingga siswa dapat mengembangkan ide secara konkret dan memahami manfaat dan sesi penting mengapa mempelajari materi tersebut. Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Pendekatan penyampaian materi dapat dilaksanakan dengan pendekatan student center atau pendekatan berpusat pada peserta didik. Seperti misalnya dalam materi bioteknologi konvensional kelas 9 IPA menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, di mana peran peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan belajarnya untuk mengembangkan ide dan melaksanakan unjuk kinerja. Unjuk kinerja yang dilaksanakan dapat berupa praktikum, pembuatan tape, pembuatan tempe, yogurt, dan lain sebagainya. Adapun jika kondisi yang tidak memungkinkan, jika menggunakan student center pada seluruh kegiatan pembelajaran, maka pendekatan teacher center dapat menjadi pilihan, namun dengan porsi yang lebih sedikit dibanding pendekatan student center. Dan pendekatan penyampaian materi ini akan lebih optimal jika diintegrasikan dengan penggunaan teknologi seperti misalnya teknologi digital berupa LCD ataupun laptop sebagai media untuk penayangan materi pembelajaran. Juga bisa menggunakan quizzes ataupun Kahoot sebagai alat evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dan juga bisa menggunakan Canva
sebagai penyusunan laporan kelompok kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan yang disesuaikan dengan minat yang mereka miliki. Namun, jika sarana dan prasarana yang tidak mendukung penggunaan teknologi digital, maka penggunaan teknologi konvensional dapat digunakan berupa pembuatan alat peraga sederhana seperti misalnya poster ataupun gambar. Pertanyaan selanjutnya ialah peluang macam apa yang dapat menopang minat pelajar terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Tentunya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran kita akan mendapati berbagai hambatan, di antaranya seperti jam pelajaran setelah jam olahraga maupun jam pelajaran di siang hari atau akhir pembelajaran. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kondisi suasana belajar menjadi kurang kondusif. Maka tentu sebagai seorang guru kita harus memiliki solusi untuk bisa melaksanakan pembelajaran menjadi lebih efektif. Maka ketika jam pelajaran setelah jam olahraga, guru harus memiliki kepekaan terhadap kondisi fisik dan juga psikis peserta didik, memberikan mereka jeda untuk bersiap-siap ketika ingin memulai pembelajaran. Dan kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan diselingi oleh humor sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dan jika jam pembelajaran di akhir hari ataupun di akhir pembelajaran, maka guru dapat melaksanakan ice breaking ketika konsentrasi siswa mulai menurun, dan juga melaksanakan variasi dalam kegiatan pembelajaran seperti pembelajaran dilaksanakan di luar kelas ataupun alam terbuka sehingga peserta didik dapat memiliki suasana belajar yang baru sehingga peserta didik lebih semangat dalam belajar dan juga bisa dengan melaksanakan kegiatan praktikum. Apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan serta ketidakmampuan memutuskan? Hambatan yang pertama, model atau metode pembelajaran yang digunakan kurang tepat. Solusinya, model pembelajaran yang diterapkan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik dan menerapkan metode diskusi untuk memantik berpikir kritis peserta didik. Hambatan yang kedua, guru yang mengajar terlalu monoton. Solusinya, sesekali memberikan ice breaking untuk mencairkan suasana dan mengembalikan fokus peserta didik. Dan sesekali mengaitkan informasi atau konten yang sedang viral dengan pembelajaran sehingga peserta didik tertarik untuk fokus kembali dalam kegiatan belajar mengajar.